Sidang Pengadilan Negeri Medan yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 144 garis miring PTG garis miring 4 garis miring PN Medan pada Kamis 15 Februari 2024 antara Elis Pino Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Media Dimas SE sebagai tergugat akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 144 garing PDTG garing 2024 garing PN Medan atas nama Elis Pino Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farelino SE sebagai tergugat pada Kamis 15 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap. Kepada pihak tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap. Baiklah, dikarenakan mediasi telah dinyatakan gagal, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Medan 15 Februari 2024 perihal gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan hormat kami atas nama Etika Vina Lestari SHMH, Etik Puji Astuti SHMH, Advokat Kantor Legasi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 200/SK/KH/LLF/2024 tanggal 21 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama klien kami Elis Pino Elsada SE melawan Dimas Aditya Farelino SE sebagai tergugat. Adapun mulai duduk perkara sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat telah menikah pada 1 Maret 2010. 2. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat. 3. Setelah pernikahan, mereka hidup bersama dengan 3 anak bernama Jeremy, Rafael, dan Gibran. 4. Permasalahan rumah tangga dimulai pada saat penggugat meminta pindah rumah dari orang tua tergugat, namun permintaan diabaikan oleh tergugat. 5. Tergugat tidak terbuka soal keuangan yang membuat penggugat merasa tidak dihargai. 6. Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua tanpa pengetahuan penggugat. 7. Tergugat cemburu buta menuduh penggugat berselingkuh tanpa bukti. 8. Penggugat dan tergugat telah berpisah lama sejak 2014. 9. Tergugat meminta penggugat untuk meninggalkan rumah melalui pesan WhatsApp. 10. Perselisihan terus-menerus menyebabkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. 11. Anak-anak diasuh oleh penggugat. 12. Penggugat meminta nafkah sebesar 15 juta rupiah per bulan untuk ketiga anak mereka. 13. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 75, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan perkawinan tergugat dan penggugat putus atas perceraian. 3. Menetapkan hak asuh atas ketiga anak di bawah pengasuhan penuh penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 15 juta rupiah per bulan hingga anak-anak dewasa. 5. Memerintahkan panitia untuk mengirimkan salinan putusan kepada Disduk Capil untuk mencatat perceraian dan menerbitkan akta cerai. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila Majelis Hukum Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Sekian majelis. Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan dari saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Kami akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut, Yang Mulia. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuatnya. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya membuat jawaban gugatan, maka sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Panitera? 1 minggu dari hari ini yaitu adalah Kamis 22 Februari 2024. Baiklah, sidang ditunda hari Kamis 22 Februari 2024. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 144-PDTG-2024-PN Medan atas nama Elis Pino Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farelino SE sebagai tergugat pada Kamis 22 Februari 2024 dinyatakan
dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia. Baik, melanjutkan agenda sidang. Maka agenda hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari tergugat atas gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban Anda. Baik, terima kasih. Surat jawaban gugatan nomor 144/PDD-G/2024/PN Medan kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertanda tangan di bawah ini kami Jimmy Iva SMH dan Dian Pramusinto SMH advokat pada kantor DIPN Partners Law Firm. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama tergugat Dimas Aditya Ferrerino yang beralamat di Jalan Sairokan nomor 25 Babura Sunggal Medan Sunggal. Dengan ini perkenalkan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tanggal 15 Februari 2024 dengan pokok sebagai berikut. 1. Bahwa kesalahan yang dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar. Justru penggugatlah yang tidak dapat memposisikan diri sebagai istri dan ibu rumah tangga. 2. Bahwa tergugat bukan tidak terlibat dalam hal keuangan, tetapi penyerahan uang ke orang tua tergugat adalah hak mereka sebagai pemilik usaha minimarket Citolus Mart dan bukan berarti ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat terabaikan. Sebab tergugat dan penggugat juga memperoleh upah gaji sebesar Rp81.700.000 untuk 16 bulan. 3. Menanggapi poin ke-7 merupakan omong kosong, bahkan tergugat percaya sepenuhnya akan janji pernikahan. Tergugat tidak cemburu buta ataupun menuduh penggugat tanpa bukti. 4. Bahwa menanggapi poin ke-8 merupakan hal yang tidak masuk akal karena anak ketiga atas nama Gilbert lahir pada tahun 2015. Bahkan pada Desember 2022, penggugat, tergugat, dan anak-anak masih jalan-jalan ke Bali dan melakukan hubungan layaknya suami istri. 5. Bahwa penggugat membawa anak ketiga atas nama Gilbert menonton bioskop bersama saudara Nicholas Saputra yang menurut pengakuan penggugat merupakan teman sekolah penggugat. 6. Bahwa pada 6 Februari 2024, penggugat meninggalkan rumah dan membawa anak kedua dan ketiga tanpa izin tergugat, hanya memberitahukan lewat pesan WhatsApp dan hingga sekarang tidak kembali. 7. Bahwa saat ini tergugat sedang menghadapi permasalahan keuangan terkait hutang atau pinjaman modal usaha minimarket Citolus Mart karena mengalami kepahitan akibat dampak virus COVID-19 dan pembiayaan orang tua yang baru saja sakit lama dan meninggal. Sehingga saat ini tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, namun untuk pembiayaan kehidupan keluarga beserta pendidikan anak-anak akan tergugat upayakan dengan harapan masih tetap hidup bersama dalam satu rumah. Dengan tegas, kondisi tergugat saat ini dalam hal keuangan tidak mampu menyanggupi permohonan tergugat, memisahkan ketiga anak-anak dari tergugat dengan biaya 15 juta rupiah. Demikian uraian jawaban gugatan permohonan tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini. Kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan tergugat sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan tergugat sebelumnya. 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jeremy Rolilexis Sitorus, Rafael Pinurbo Abednego Sitorus, dan Gilbert Russell Sitorus tetap berada dalam pengasuhan tergugat dan tergugat. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Medan, 22 Februari 2024. Hormat kami kuasa hukum tergugat Jimmy Iva SMH dan Dian Pramusinto SMH. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan atas jawaban? Ada yang mulia, kami akan memberikan tanggapan berupa ratik secara tertulis atas jawaban tergugat tersebut. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu selama 1 minggu yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat menyusun replik, maka sidang ditunda selama 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana Panitra? 1 minggu terhitung dari sekarang? 1 minggu terhitung dari sekarang adalah tanggal 29 Februari 2024. Baiklah, sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Diperintahkan pada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 144-PDTG-2024-PN Medan atas nama Eli Sepinio Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farlino SE sebagai tergugat
pada Kamis 29 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, melanjutkan agenda sidang. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan replik saudara? Kami sudah siap yang mulia. Baik, silakan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik saudara. Baik, terima kasih. Medan 29 Februari 2024, replik penggugat atas jawaban tergugat. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. 1. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. 2. Dalam pokok perkara bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Etika Pranata Lestari SHMH dan Erni Pujiastuti SHMH. Baik, silakan untuk menyerahkan salinan replik tersebut ke depan. Selanjutnya, bagaimana kepada kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas replik dari kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia, saya akan memberikan tanggapan berupa duplik secara lisan atas replik penggugat tersebut. Baik, silakan untuk disampaikan. Baik. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, kami sebagai kuasa hukum tergugat tetap berada pada dalil-dalil yang telah dikemukakan pada jawaban gugatan tergugat. Sekian, terima kasih. Baik, dikarenakan sesi jawab-menjawab telah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari para pihak. Pada pihak penggugat, kapan saudara siap untuk mengajukan alat bukti? Kami membutuhkan waktu 3 minggu untuk mengajukan alat bukti. Kepada pihak tergugat, apakah bersedia? Sedia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai 3 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana Panitera, 3 minggu terhitung dari sekarang, tanggal berapa? 3 minggu pada terhitung dari hari ini adalah tanggal 21 Maret 2024. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 21 Maret 2024 dengan agenda pembuktian oleh pihak penggugat. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 144-PDTG-2024-PN Medan atas nama Elis Pinio Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Faradino SE sebagai tergugat pada Kamis 21 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Melanjutkan agenda sidang yang sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Kepada saudara kuasa hukum pihak penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Bukti apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak penggugat? Kami akan mengajukan bukti surat dan saksi yang mulia. Baik, bisa disebutkan untuk alat bukti surat, kemudian bisa diserahkan kepada majelis hakim. Baik yang mulia, alat bukti surat terdiri atas bukti cat antara penggugat dan tergugat, akta perkawinan, akta kelahiran ketiga anaknya, bukti pembayaran sekolah ketiga anak, biaya transportasi, pembayaran buku, pembelian sembako, nota belanja, nota alat tulis, bukti cat penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua, KK, KIA ketiga anaknya, KTP antara saksi 1 dan sampai 4, KTP penggugat, alat bukti cat penggugat dan saksi keempat. Yang mulia. Baik, silakan untuk menyerahkan bukti tersebut ke depan dan kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk maju ke depan terlebih dahulu. Baik. Baik, silakan kembali ke tempat.
Baik, untuk selanjutnya, apakah dari pihak penggugat sudah menyiapkan dan menghadirkan saksi pada sidang hari ini? Kami sudah menyiapkan dan menghadirkan saksi-saksi yang mulia atas nama Rosita Yes Fitriana, saksi Fabian Ryan, Akila, saksi Dwinurwan Pradita, dan saksi Elizabeth Jian Apriliani dari pihak penggugat untuk persidangan hari ini yang mulia. Baik, dipersilakan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi-saksi untuk memasuki ruang sidang. Baik, yang mulia. Pada saksi pertama dan kedua, silakan untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk. Pada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan untuk saudara saksi, persilakan kepada saudara saksi pertama dan kedua untuk menyerahkan kartu identitas saudara ke depan. Baik, silakan kembali, Mbak. Baik, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara saksi pertama, kemudian dilanjutkan dengan saksi kedua ya. Nama, Rosita Fitriana, nama tanggal lahir, Medan 9 Desember 1982, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia. apakah benar bertempat tinggal di Pamalapan RT 2 RW 8 Kota Medan dan benarkah pekerjaan PNS? Benar yang mulia. Baik, untuk saksi yang kedua, nama, Fabian Ryan Akila, tempat tanggal lahir, Medan 16 September 1983, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia. apakah benar tinggal di Perum Balai Hinggit RT 20 RW 1 Kota Medan? Benar yang mulia. Agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, maka di sini saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Iya yang mulia. Baik, bagi petugas silakan menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Saudara saksi silakan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Petugas harap kembali dan Baik, kepada saksi saudara yang dipersilakan untuk keluar persidangan terlebih dahulu. Baik yang mulia. baik, saudari saksi, apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Saya tahu masalah antara penggugat dan tergugat yang mulia disebabkan tergugat kopi. Benar-benar benar. Ya, Mbak. Lanjut. Apa yang saudara saksi ketahui dan apakah Anda mengetahui? Boleh pertanyaan aja nanti. Nggak apa-apa ya? Baik. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga antara penggugat dengan tergugat? Saya tahu masalah antara penggugat dan tergugat yang mulia disebabkan tergugat asli dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah dan juga penggugat harus merawat orang tua tergugat yang sudah tua dan sakit-sakitan. Biaya rumah tangga penggugat hanya cukup untuk makan saja, sedangkan untuk keperluan penggugat tidak diberikan. Baik, untuk selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Selamat pagi Ibu Rosita. Ibu tadi menyampaikan bahwa penggugat tidak pernah dinafkahi lalu mengatakan biaya rumah tangga penggugat yang dipegang hanya cukup untuk makan. Sedangkan untuk keperluan penggugat pribadi tidak diberikan. Berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang tidak bersyukur dengan pemberian uang oleh tergugat itu adalah si penggugat kan ya Ibu? Bukan begitu, Bu. Tergugat memberikan nafkah hanya cukup untuk makan saja. Bagaimana dengan kebutuhan untuk pendidikan anak-anak? Belum lagi keperluan sehari-harinya. Jika memberikan nafkah hanya cukup untuk makan saja, maka itu terlalu sedikit, Bu. Kebutuhan penggugat belum tercukupi. Baik, pertanyaan kami cukup ya Bu ya.
Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah penggugat pernah melakukan upaya untuk mendamaikan antara tergugat dan penggugat? Pernah Bu, penggugat pernah melakukan perdamaian dengan keluarga tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Itu yang mulia. Baik, terima kasih untuk keterangan saudari penggugat. Kami anggap cukup. Dipersilakan untuk mengambil kartu identitas di meja panitera dan bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan untuk mengambil saksi berikutnya. Kepada saksi Ryan diperintahkan untuk segera masuk ke ruang sidang. Baik, apakah saudara saksi mengetahui secara jelas permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya hanya mengetahui permasalahan keluarga penggugat dan tergugat ketika penggugat bercerita bahwa suaminya jarang memberikan nafkah yang cukup dikarenakan tergugat juga memberikan sejumlah uang pada ibunya. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat sengaja meninggalkan rumah dan untuk melakukan kerjanya? Penggugat pernah menyampaikan kepada saya ketika kondisi rumah tangganya sedang cekcok, lebih baik penggugat keluar rumah untuk menenangkan dirinya dengan mencari suasana di luar rumah, bukan untuk pergi bertemu dengan siapapun. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah saudara saksi pernah mendengar bahwa penggugat diancam dibunuh oleh suaminya? Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa suaminya, si tergugat, pernah mengancam dirinya untuk dibunuh. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan untuk dihadirkan. Pada saudara saksi Mina Lang Pradipta dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Mas Yusagi. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan untuk saudara saksi, dipersilakan untuk menyerahkan kartu identitas saudara ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Ibu Nilang Pradipta, tempat tanggal lahir, Medan 23 April 1992, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Perum Pamekasan 02/08 Medan Kota, agama, Kristen, pekerjaan. Firosa. Baik, selanjutnya sebelum saudara memberikan kesaksian, maka di sini saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Baik, petugas Waniawan dipersilakan untuk menempatkan diri dan saudara saksi dipersilakan berdiri. Saudara saksi silakan mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga lalu membentuk huruf V dengan menaruh tangan kiri di atas Alkitab dan silakan mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan digunakan kembali dan saksi. Baik, saudara saksi, apa yang saudara ketahui mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Mengetahui yang mulia, mereka merupakan sepasang suami istri yang telah menikah di gereja pada tahun 2010. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mendengar curhatan Ibu Elis di tempat selain gereja, seperti di restoran atau di mall misalnya? Tidak,
Di luar kegiatan gereja, Bu Elis hanya bercerita via grup aja. Wah, gak bener nih. Jelas masalah keluarga kamu bawa ceritain keluar. Jelas merusak rumah tangga yang kita bangun. Ya iyalah, orang kamu pulang malam terus, aku mau cerita ke siapa? Mohon tenang pada pihak penggugat maupun tergugat. Pertanyaan dari kuasa hukum tergugat kami cukupkan. Untuk selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa alasan saudara hanya mau mendengar curhatan Ibu Elis melalui chat saja, selain yang saudara lakukan setelah kegiatan di gereja? Karena saya tahu bahwa Bu Elis sudah memiliki suami, saya tahu batasan dan untuk menghindari suami Bu Elis berprasangka buruk kepada saya. Selain itu, saya melakukan hal demikian tentunya menjaga harkat dan martabat saya sebagai seorang lelaki. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baik. Pada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari Elizabeth Dian diperintahkan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, sebelum kita masuk dalam pertanyaan untuk saudari saksi, maka dipersilakan pada saudari saksi untuk memperlihatkan kartu identitas saudari ke depan. Baik yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara saksi terlebih dahulu. Nama, Elizabeth Dian Apriliani, tempat tanggal lahir, Medan 1 September 1992, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Perumahan Balai Injil RT 20 RW nomor 1 Medan Kota, agama, Katolik, kerjaan. ANS. Baik, selanjutnya sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, maka di sini saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, bagi petugas ruang yang akan dipersilakan untuk menempatkan diri dan saudara saksi untuk berdiri. Saudara saksi silakan mengangkat tangan sebelah kanan sambil di telinga lalu membentuk huruf 3 dengan menaruh tangan kiri di atas Alkitab dan silakan mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Selamat. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari mengenal penggugat dan mengetahui mengenai pokok permasalahan dalam rumah tangga penggugat? Saya mengenal yang mulia. Dan saya mengetahui juga pokok permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui berapa jumlah anak dari penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia. Mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Jeremy Rowley Lexi Sitorus yang berusia 14 tahun, Rafael Filippo Abednego Sitorus berusia 12 tahun, Dilbert Russell Sitorus yang berusia 9 tahun yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah saudara mengetahui alasan dibalik percekcokan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya, Bu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa penggugat seringkali berbagi cerita dengan saya, mulai dari permasalahan terkait keuangan yang tidak terbuka terhadap penggugat, orang tua yang mencampuri urusan usaha yang telah dipercayakan kepada kedua belah pihak, dan tidak memberi nafkah, dan diancam pembunuhan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian yang mulia. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Kami akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah Anda mengetahui mengenai alasan penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut? Saya mengetahuinya, Bu. Pada saat itu penggugat bercerita kepada saya bahwa penggugat itu setelah pergi menjelaskan bahwa ia pergi. Saya ulangi bagian pertanyaan. Apakah
diketahuinya Bu, pada saat itu penggugat bercerita kepada saya setelah pergi dari rumah itu, penggugat juga menjelaskan alasan yang menyebabkan ia pergi dari rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi kebahagiaan di dalam rumah dan menganggap rumah tangganya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih pada saudari saksi. Keterangan saudari kami anggap cukup. Silakan untuk mengambil kartu identitas saudari di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baik, yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Yang mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti atau saksi, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Kepada kuasa hukum pihak tergugat, kapan saudara dapat mengajukan alat bukti? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah bersedia? Kami bersedia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa ya Panitra? Baik, sudah dari sekarang adalah tanggal 28 Maret 2024 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 28 Maret 2024 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada para pihak, dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 144-BDTG-2024-PN Medan atas nama Elis Sepinio Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farino SE sebagai tergugat. Pada Kamis 21 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, melanjutkan agenda sidang. Maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Kepada saudara pihak tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Siap yang mulia. Kami sudah menyiapkan alat bukti surat, yaitu fotokopi KTP tergugat, fotokopi bukti akta perkawinan, fotokopi KK atas nama kepala keluarga Dimas Aditya Farino, fotokopi slip tanda bukti setoran dan transkrip chat WhatsApp antara penggugat dan tergugat, dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat untuk persidangan hari ini yang mulia. Untuk alat bukti saksi yaitu saksi Fatima Azhara Budiono, Evan Ardiawan Cipta Perwira, Farah Jiba, dan saksi Fairusania. Baik, silakan pada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan bukti saudara dan kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk memeriksa. Baik, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat untuk masuk ke ruang sidang. Baik, kepada saksi Fatima Azhara, Evan Andriawan, Farah Jiba, dan Fairusania dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, pada para saksi dipersilakan untuk duduk. Apa benar saudara saksi sekalian bernama Fatima Azhara Budiono, Evan Andriawan, Farah Jiba, dan Fairusania? Benar. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, kami ingin memeriksa identitas para saksi. Dimohon untuk maju ke depan memberikan identitas masing-masing. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Saksi berikutnya. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Baik, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara saksi yang pertama terlebih dahulu. Nama, Fatima Azhara Budiono. Tempat tanggal lahir, Medan 9 Mei 1978. Jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia. Tempat tinggal, Perum Urbana Kota Medan. Agama, Islam. Pekerjaan, PNS. Itu yang saksi yang kedua. Nama,
Evan Andriawan Cipta Perwira. Tempat tanggal lahir. Medan 2 April 1978. Jenis kelamin. Laki-laki. Kebangsaan. Indonesia. Tempat tinggal. Burung permai. Agama. Islam. Pekerjaan. PNS. Untuk yang saksi yang ketiga, nama. Fardi Balfiani. Tempat tanggal lahir. Medan 19 Februari 1979. Jenis kelamin. Perempuan. Kebangsaan. Indonesia. Tempat tinggal. Perumika. Agama. Islam. Pekerjaan. PNS. Baik, untuk saksi yang keempat, nama. Perusahaan yang benar. Tempat tanggal lahir. Medan 9 Mei 1975. Jenis kelamin. Perempuan. Kebangsaan. Indonesia. Tempat tinggal. Malaysia. Agama. Islam. Pekerjaan. PNS. Dikarenakan semua saksi beragama Islam, maka saudara sekalian akan disumpah secara bersama-sama. Apakah saudara sekalian bersedia untuk disumpah? Bersedia. Iya. Baik, diperintahkan kepada rohaniawan untuk menempatkan diri dan kepada para saksi dimohon untuk berdiri. Baik, saudara bisa ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah. saya bersumpah Bahwa saya akan. bahwa saya akan Menerangkan dengan sebenarnya. menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain. dan tiada lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saudara saksi penggugat pertama dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya dan saksi penggugat kedua, ketiga meninggalkan ruang persidangan kedua. Baik, kepada saudari saksi, menurut pengetahuan saudari saksi, bagaimana kondisi pernikahan antara penggugat dan tergugat? Setelah menikah, mereka menjalani pernikahan baik-baik saja tanpa adanya kabar perselisihan ataupun pertengkaran. Saya rasa mereka hidup rukun dan termasuk ekonomi baik karena selama menikah, setahu saya tergugat mengelola usaha keluarga milik orang tuanya. Biaya hidup keluarga diperoleh dari hasil usaha tersebut yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Menurut pengetahuan Anda, apa yang menjadi faktor utama terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut? Baik, menurut pengetahuan saya, masalah ini bermula dari kesalahpahaman komunikasi yang terjadi secara terus-menerus, sehingga sudah tidak bisa dicari benang merah yang bisa membenarkan maupun menyalahkan antara kedua belah pihak. Seperti itu. Cukup ya, Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Sejauh apa yang saudara ketahui tentang keadaan rumah tangga antara kedua pihak? Yang saya ketahui, awalnya rumah tangga baik. Rumah tangga ini baik seperti rumah tangga yang harmonis pada umumnya. Namun, saya mendengar bahwa akar permasalahannya adalah komunikasi yang tidak efektif dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaan kami cukup ya, mulia. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Keterangan saudari kami anggap cukup dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudari di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia. Kepada saksi Evan Andriawan dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Dan siap yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengetahui kehidupan mereka setelah menikah? Sepengetahuan saya, mereka berdua memiliki hubungan yang baik-baik saja. Mereka berdua tinggal di Jalan Sairokan nomor 25, Medan Sungga. Setelah menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Jeremy, Rafael, dan Gilbert. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah Anda mengetahui alasan mengapa saudara tergugat selama ini bersikap tertutup terhadap saudara penggugat? Saudara tergugat tidak ingin membebani masalah dan pikiran ke saudara penggugat. Saudara tergugat adalah orang yang ingin membahagiakan keluarganya. Saudara tergugat berupaya keras untuk menghidupi keluarganya. Beliau sampai bekerja mengelola milik ladang keluarganya demi keluarganya dan menjual aset yang ada untuk menutupi utang-utangnya.
Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Apakah Anda yakin tergugat selalu terbuka masalah keuangan dengan penggugat? Menurut pengamatan saya, tergugat bukan tidak terbuka masalah keuangan. Tergugat selalu berusaha untuk transparan mengenai kondisi keuangan keluarga kepada penggugat, meski situasi keuangan mereka memang mengalami penurunan. Baik, terima kasih. Saya akan cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Keterangan dari saudara kami anggap cukup dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memanggil saksi berikutnya. Baik, silakan kepada saksi Fardipa masuk di ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudari. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap dalam mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat pagi, saya dan saya yang mulia. Baik, apakah saudara saksi dapat menjelaskan bagaimana kondisi keuangan tergugat? Setelah menikah, tergugat mengelola usaha keluarga milik orang tuanya. Biaya hidup keluarga beroleh oleh dari hasil usaha tersebut. Namun, setelah ayah tergugat meninggal dunia dan ibunya sakit-sakitan ditambah dengan wabah COVID-19, kondisi keuangan tergugat menurun drastis. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari saksi, sejak kapan saudara mengetahui perselisihan kedua belah pihak tersebut? Dari bulan lalu, Ibu. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Dalam masa pertemanan Anda dengan pihak tergugat, pernahkah mengetahui adanya konflik yang berujung pada pengusulan terhadap penggugat? Tidak pernah, Bu. Saya tidak mengetahui adanya terjadinya pertengkaran yang sampai menyebabkan saudara tergugat mengusir saudara penggugat. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Keterangan dari saudari kami anggap cukup dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudari di meja panitera dan meninggalkan persidangan. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Masih yang mulia. Silakan. Silakan kepada saksi Fairuz Sania untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudari saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya siap untuk mengikuti persidangan. Baik, apakah saudari saksi mengetahui kabar kehidupan mereka pasca menikah? Baik yang mulia, jadi yang saya tahu kehidupan mereka baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan. Namun istrinya seingat saya pada bulan Februari 2024 pergi dari rumah dengan membawa anak kedua dan anak ketiganya. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara saksi. Apakah saudara mengetahui tergugat memiliki kendala keuangan seperti hutang? Baik Bu, jadi Pak Dimas dulu pernah ambil modal usaha yang dijalankan bersama orang tuanya. Namun usaha tersebut mengalami kepahitan akibat dampak COVID-19 serta pembiayaan kesehatan orang tua yang sakit lama menjelang akhir hayat hidup orang tua tergugat. Hingga saat ini tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. Namun untuk pembiayaan kehidupan keluarga penggugat dan tergugat beserta pendidikan anak-anaknya akan tergugat upayakan dengan harapan masih tetap bisa hidup bersama satu rumah. Baik, sudah cukup ya. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah saudara saksi sebelumnya mengetahui pekerjaan tergugat? Yang saya tahu Pak Dimas itu adalah seorang pengusaha, Bu. Baik, terima kasih. Saya tahu cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Keterangan dari saudari kami anggap cukup dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudari di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang.
Pada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Baik, dikarenakan sudah tidak ada alat bukti yang ingin dihadirkan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Kepada pihak penggugat, kapan pihak penggugat siap dengan kesimpulan saudara? Kami membutuhkan 7 hari yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, bagaimana? Kami juga membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada para pihak penggugat dan tergugat menyusun kesimpulan dari para pihak, maka sidang akan ditunda selama 7 hari, terhitung dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Terhitung tanggal 7 hari dari sekarang adalah Kamis 4 April 2024. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 4 April 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 144-PDTK-2024-PN Medan atas nama Elisa Pinyo Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farlino SE sebagai tergugat pada hari Kamis 4 April 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, melanjutkan agenda sidang, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia dan akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan untuk dibacakan. Medan 4 April 2024. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pengadilan Negeri Medan. Identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan yang selanjutnya disebut penggugat. Identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan yang selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini kami, kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam proses persidangan. 2. Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian. 3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan dianggap telah dibacakan. Penggugat memohon pada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh ketiga anaknya penuh pada penggugat, menghukum tergugat untuk memberi nafkah sebesar 15 juta per bulan. Sekian majelis. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Medan 4 April 2024 perihal kesimpulan gugat cerai. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Medan, kami Dini Fa SMH dan Diah Pramusinto SMH, advokat pada kantor DIP Partners and Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama tergugat Dimas Aditya Farlino. Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan. 2. Bahwa tergugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, tergugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amalnya baik primer maupun subsidiar, sebagaimana telah disampaikan oleh tergugat pada proses persidangan. Medan 4 April 2024, hormat kami kuasa hukum tergugat Dini Fa SMH dan Diah Pramusinto SMH. Sekian yang mulia. Baik. Baik, dikarenakan agenda kesimpulan sudah selesai, maka untuk agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, majelis hakim memohon waktu sekitar 14 hari terhitung dari hari ini. 14 hari dari sekarang, tanggal berapa, Pak Nitra? 14 hari dari sekarang adalah Kamis 15 April 2024 ya. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 18 April 2024 dengan agenda pembacaan putusan.
Diberitahukan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Medan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 144-PDTG-2024-PN Medan atas nama Elisa Pinio Elsa DSE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Farilno SE sebagai tergugat pada hari Kamis 18 April 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas gugatan yang diajukan oleh saudara Elisa Pinio SE sebagai penggugat kepada Dimas Aditya Farilno SE sebagai tergugat. Kepada saudari penggugat, apakah sudah siap dengan agenda pembacaan putusan? Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan agenda pembacaan putusan? Sudah siap, yang mulia. Baik, mohon disimak dengan seksama. Putusan nomor 144-PDTG-2024-PN Medan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini, Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Elisa Pinio Elsa DSE, identitas terlampir, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Etika Finata Lestari SHMH, 2. Erni Puji Asuti SHMH, kesemuanya warga negara Indonesia yang berkantor pada advokat dan konsultan hukum Legacy Law Firm, beralamat di Jalan Stella Raya, Perumahan Stella Residence, Blok J4, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Dimas Aditya Farilno SE, identitas terlampir, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Dimi Iva SHMH, 2. Diah Pramusinto SHMH, kesemuanya warga negara Indonesia yang berkantor pada kantor DIP Law and Firm beralamat di Jalan Binjai, kilometer 12, 52, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Menimbang setelah membaca dan memeriksa berkas kedua belah pihak, mendengarkan saksi-saksi tentang perkara yang dianggap telah dibacakan, serta tentang pertimbangan hukum yang dianggap telah dibacakan, mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, 2. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya, 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis 18 April 2024 yang dihadiri oleh Fadilah Adliman SHMH sebagai Hakim Ketua, Erlina Dina Kurnia Hapsari SHMH dan Eva Arya Angelina dengan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan ini dibacakan pada hari Kamis 18 April 2024 dalam persidangan yang dibuka secara langsung oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farhan Alfanza Jakafi SHMH sebagai panitia pada Pengadilan Negeri Medan dan juga dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara mengerti isi dari putusan tersebut? Kepada pihak tergugat, apakah saudara mengerti dari isi putusan tersebut? Mengerti, yang mulia. Baik, kepada para pihak penggugat maupun tergugat, apabila kedua belah pihak tidak puas atas putusan tersebut,
saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah para saudara akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia, saya menerima putusan. Kepada saudara tergugat? Tidak ingin mengajukan putusan. Baik, jika kedua belah pihak tidak ingin mengajukan banding, maka sidang akan saya tutup. Sidang perceraian dengan nomor register perkara 144 garing PTTG garing 2024 garing PN Medan antara Elisa Penio Elsada SE sebagai penggugat dan Dimas Aditya Faralino SE sebagai tergugat pada Kamis 18 April 2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Sidang kembali percaya dengan nomor register perkara 144 garis miring PTTG garis miring 2024 garis miring PN Medan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Para hadirin dapat berdiri. Para pihak dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.